Kemudian Allah berfirman yang menjadi poin pembahasan kita di firman-Nya selanjutnya, fasbir, maka hendaklah engkau bersabar, innal aqibata lil muttaqin, karena sesungguhnya akhir yang baik hanya Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di antara maksud takwa di sini adalah as-sabirun, yaitu orang-orang yang bersabar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pula dalam menuntut ilmu, dalam ngaji, dalam thalabul ilmi, itu kesabaran merupakan hal yang sangat amat berharga, menjadi bekal seorang thalibul ilmi. Bagaimana tidak, akan senantiasa ada yang namanya seleksi alam. Daftar mat ilmi awal mungkin sekian banyak, karena satu dan yang lain hal, ya kita utamakan husnudzon kepada saudara-saudara kita yang mungkin tidak bisa melanjutkan. Hanya saja pasti di situ akan ada ujian kesabaran. Siapakah di antara kita yang kemudian bisa sabar, bisa istiqomah untuk melalui berbagai macam ujian ketika kita menuntut ilmu di ma'had ilmi? Ada yang kemudian bisa melaluinya, ada yang kemudian mungkin gugur di tengah jalan. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita semuanya. Awalnya sepakat dengan apa yang kemudian menjadi aturan al-ilmi, kemudian di tengah jalan ada satu dan lain hal kemudian yang muncul dadaan. Nah, ini kita bisa sabar ataukah tidak? Kita bisa sabar tidak ketika waktunya taklim, bagi yang kerja ataupun bagi yang kuliah, ternyata ada pekerjaan lembur, ada kemudian tugas tambahan dan yang lain. Harus sabar untuk kemudian menanggung beban yang lebih berat. Di satu sisi harus ada ilmu yang dimurajaah dan kemudian ilmu yang harus dihadiri. Di sisi yang lain ada kewajiban yang lain yang kemudian harus ditunaikan, yang ini datang tiba-tiba. Maka bagi orang yang bersabar, maka dia akan bisa untuk kemudian bijak menyikapi dan berusaha untuk kemudian memberikan sikap yang terbaik dan hikmah untuk kemudian menjadi solusi ketika hal itu terjadi. Dan juga hal-hal yang lain yang kemudian mungkin di awal-awal tidak muncul, tapi di tengah perjalanan kita menuntut ilmu itu datang beruntun dan bertubi-tubi. Maka ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, siapakah di antara kita yang kemudian bisa istiqomah dan sabar untuk menjalani ujian ini sampai kemudian setidaknya lulus. Setiap thalabul ilmi, terlebih khusus yang nyantri di ma'had ilmi, itu semuanya mengalami. Kami pun dulu ketika masih nyantri mengalami ujiannya macam-macam. Diuji dengan tugas kuliah, diuji dengan waktu kajian yang kiranya kayaknya lebih menarik, tapi kok bertabrakan dengan waktu pas harus kajian di ma'had, mana yang kemudian harus diprioritaskan. Belum lagi diuji dengan mungkin mendapatkan pengampu hafalan yang ini cukup ketat dan yang lainnya. Maka itu adalah sebuah keniscayaan yang harus kemudian dialami oleh seorang penuntut ilmu. Ketika tidak sabar, ya biasanya gugur di tengah jalan dengan berbagai macam alasan. Tapi bagi orang-orang yang kemudian bersabar, maka insya Allah ta'ala Allah akan berikan bantuan, pertolongan, sehingga dia bisa menyelesaikan program sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Ikhwatan iman wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam menuntut ilmu perlu kita ingat kembali bahwasanya kesabaran itu ada banyak macamnya. Yang pertama adalah sabar dalam mengambil ilmu itu sendiri.
Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah menyampaikan di antara adab dalam menuntut ilmu itu adalah ketika di majelis ilmu seorang thalib harus yang pertama diam, yang kedua istima', menyimak, yang ketiga kitabah, menulis, kemudian berikutnya adalah memahami, berikutnya adalah menghafalkan. Maka yang pertama adalah kesabaran dalam proses menuntut ilmu itu sendiri, mengambil ilmu sendiri, yaitu dengan sabar untuk diam. Ketika syekh ataupun alim ataupun ustadz ataupun kiai menyampaikan pelajaran, kalau mungkin seusia teman-teman sekalian itu mungkin ya kalau dijumpai ada ustadz yang ngasih pelajaran kok kemudian ada yang ngobrol sendiri, ya kok banget. Ini bisa kita jumpai kalau kita ngajar anak SMP, SMA atau bahkan SD di pondok pesantren. Itu kalau ustadznya ngajar, sampai teriak-teriak. Atau sampai kemudian usia SMP kelas 3 ataupun SMA itu dijumpai di antara santri itu ketika ustadznya mengajarkan, ada yang ngobrol sendiri, ada yang kita jumpai. Atau tidak usah ngobrol dalam bentuk fisik, ngobrol dengan media sosial. Mungkin nggak kelihatan ngobrol dengan temannya, tapi ternyata ya sibuk dengan HP-nya. Maka Imam Ahmad mengatakan yang pertama diam, sabar, untuk kemudian bisa diam. Dan ketika Ustadz menyampaikan sesuatu yang kiranya ini belum dipahami, maka tetap diam. Tanyakan ketika nanti diberikan kesempatan untuk bertanya, atau ketika tidak ada momen untuk bertanya, maka nanti di luar forum tanyakan kepada Ustadz. Kecuali kalau mungkin memberikan kesempatan kepada tulab untuk kemudian silakan yang belum paham bisa langsung bertanya. Tapi ketika tidak ada aturan seperti itu dari Ustadz, maka sabar untuk tetap diam, menandai oh ini saya belum paham, kemudian ditanyakan setelah pelajaran selesai. Kemudian ketika mungkin menjumpai hal yang ini kurang berkenan di hati yang dilakukan oleh muallim ataupun pengajar ataupun ustaz, dengan berusaha sabar yang kiranya memikirkan bagaimanakah kemudian nanti nasihat yang bisa kita berikan kepada ustaz, yang mungkin ketika kita langsung berikan ketika momen tersebut kita prediksi ini manfaatnya nggak besar, ini akan madharatnya lebih besar, maka sabar untuk diam. Kemudian yang kedua, sabar untuk istima', untuk mendengarkan. Kami sedikit dapat cerita dari beberapa kawan yang kuliah di Universitas Islam Madinah, dan kemudian di waktu longgarnya ini kemudian mulazamah kepada beberapa masyayikh. Sebagaimana manusia biasa, yang namanya manusia itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Seorang alim pun punya kelebihan dan punya kekurangan. Ada alim yang dia bisa menyampaikan dengan baik materi pembelajaran. Ada alim yang dia ulama alim, tapi mungkin ketika menyampaikan itu terlalu cepat, atau ketika menyampaikan itu terlalu banyak yang disampaikan sehingga bingung ini intinya apa.
bahasnya tauhid, melebarnya ke fikih, bahas tafsir dan yang lain. Saking berilmunya. Maka di antara ulama yang kemudian dimulazamai oleh beberapa kawan kita ini, itu ada yang punya karakter ini kalau ngajar itu monoton adanya kalau menyampaikan, dan betul-betul tulab itu harus mandiri. Mau nyatet ya terserah, nggak nyatet ya terserah. Pokoknya saya sampaikan. Saya nggak peduli, intinya bahasa kasarnya saya nggak peduli antum terlambat nyatetnya atau tidak, saya nggak peduli. Silakan, itu tanggung jawab Anda pribadi sebagai tulab. Ada yang seperti itu. Nah, qadarullah ta'ala, sang alim ini, saya tidak sebutkan syekh siapa, ya karena beliau karakternya seperti ini, tulabnya sedikit dibanding dengan masyayikh yang lain. Tapi ada beberapa kawan yang kemudian sabar dengan syekh tersebut, tetap mulazamah, meskipun dengan karakter syekh yang tersebut, tetap mendengarkan, mencatat dan yang lain. Dan alhamdulillah kawan-kawan yang kemudian ini sabar dengan metode syekh tersebut, tetap istima', alhamdulillah bisa mengambil faedah yang banyak yang ternyata tidak dijumpai pada syekh yang lain. Dikala kawan-kawan yang lain itu kemudian, wah ini mungkin kurang cocok, akhirnya pindah mulazamah ke masyayikh yang lain. Ada beberapa kawan yang sabar untuk istima', tetap menyimak, mendengarkan mulazamah, dan kemudian mendapatkan faedah-faedah yang begitu banyaknya yang disampaikan. Ini saya nggak jumpai faedah ini di syekh fulan, tapi saya jumpai di syekh ini saja. Maka ikhwatal iman wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka dengan karakter apapun yang dimiliki oleh ustadz yang mengajar kita ataupun alim yang mengajar kita, maka sabarlah untuk istima', untuk tetap menyimak apa yang disampaikan. Yang kemudian sabar juga untuk kemudian mencatat faedah, dan juga sabar pula untuk berusaha memahaminya. Nah, kesabaran berikutnya itu yang mungkin cukup berat, kesabaran untuk menghafal. Tingkatan yang paling susah mungkin kalau ada di mad ilmi ketika menghadapi soal ujian adalah ketika soal ujiannya berisi sebutkan dalil, tuliskan dalil. Jadi yang paling susah. Kalau untuk menjabarkan hukum, masalah fikih dan yang lain mungkin bisa, tapi kalau kemudian tuliskan nas dari dalil tentang hal ini, dalil tentang hal ini kalau menurut pengalaman kami pribadi dulu ketika nyantri, ini menjadi soal yang paling susah untuk kemudian kita sabar untuk menghadapi. Itu biasanya kalau di pelajaran akidah. Pelajaran akidah tauhid dulu. Kami kira hanya disuruh untuk kemudian menjelaskan hukumnya, rinciannya, enggak. Ustadz menginginkan sebutkan dalilnya. Dan serta merta kami sadar bahwasanya wah dalilnya lupa semua. Pelajaran dulu paling sulit justru malah akidah dan tauhid, karena pertanyaannya tidak lain sebutkan nas dari dalilnya, surat apa, ayat berapa. Kalau nggak sabar untuk kemudian membaca dan menghafalkan dalil, ya tadi ujian nggak bisa lulus, nilainya rasyid dan seterusnya. Maka menghafalkan itu adalah menempati porsi penting pula dalam thalabul ilmi. Dan saya kira dalam cabang ilmu apapun, menghafalkan ini juga menjadi sebuah hal yang punya porsi penting. Maka jangan kemudian kita pikir menghafalkan itu hanya pada hifdzul Quran tidak, atau hifdzul hadis tidak. Pelajaran fikih ataupun usul fikih ataupun akidah, tauhid ataupun yang lainnya, Anda jumpai di situ ada dalil yang ini butuh kemudian kita hafalkan.
Ini menjadi senjata kita untuk kemudian bisa istinbat, menyimpulkan hukum dan juga mengokohkan ilmu kita, sehingga ketika kita menyampaikan sesuatu ini sudah pegang dalilnya. Syahidnya itu di sini. Maka itu adalah yang pertama, kesabaran dalam menimba ilmu, mengambil ilmu itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kesabaran untuk memurojaah ilmu. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala pernah ditanya tentang rahasia kenapa beliau rahimahullah ini begitu banyak hafalan hadisnya. Maka beliau mengatakan likafrotil ittila, karena banyak menelaah. Di antara maksudnya adalah banyak kemudian mengulang kembali hadis yang beliau hafalkan untuk kemudian dihafalkan pada kali yang seterusnya. Dibaca ulang, dihafalkan ulang. Ai al-murajaah, maksudnya adalah memurojaah ilmu. Maka di antara prinsip seorang thalabul ilmi itu thalibil ilmi itu adalah al ilmu wal murojaah. Ilmu itu adalah murojaah. Banyak di antara kita yang ketika hadir di forum ini mencatat, mendengar, memahami, dan fokus. Tapi jarang di antara kita setelah selesai forum kemudian kita memurojaah ilmu yang telah kita dapatkan. Dan cukup banyak realita menunjukkan bahwasannya ilmu itu baru dimurojaah ketika hendak ujian. Maka ini adalah sebuah thariqah yang salah dalam kesabaran dalam menuntut ilmu. Karena justru yang paling penting dari ilmu itu adalah murojaahnya. Ketika seseorang bisa bersabar untuk kemudian memurojaah kembali apa yang telah dia dapatkan, maka dia akan dapatkan faedah yang begitu banyak dari ilmu yang telah dia dengar dan dia catat. Tapi ketika seseorang ini hanya berhenti pada mencatat, menghafal, memahami, tidak ada murojaah, maka ilmu yang dia dapatkan tidak maksimal. Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala pernah menyampaikan, aku membaca kitab Ar-Risalah tulisan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, guru dari Al-Muzani, sebanyak 5 kali. Saya membaca kitab Risalah dari Imam Syafi'i yang ditulis oleh Imam Syafi'i ini sebanyak 5 kali. Dan setiap kali saya membaca ulang, saya dapatkan faedah yang tidak saya dapatkan di kali sebelumnya saya baca. Baca pertama tuh dapat faedah. Baca yang kedua dapat faedah baru yang tidak didapatkan pada membaca kali pertama, dan seterusnya sampai membaca yang kelima. Maka ini sekelas Imam Muzani, murid dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau pun membaca satu kitab dengan judul yang sama, bukan hanya sekali 2 kali, tapi ternyata memurojaahnya sampai 5 kali. Maka ini menunjukkan betapa sabarnya Imam Al-Muzani dalam kemudian memurojaah ilmu, dan tidak merasa cukup dengan ilmu yang beliau rahimahullah miliki dan dapatkan. Nah, ini yang penting untuk kemudian kita miliki sebagai thalibul ilmi, itu memurojaah ilmu. Karena dengan kita menuntut ilmu, usaha kita sebenarnya adalah bukan hanya sekedar ilmu ini kita catat dalam lembaran, tapi hendaknya ini masuk ke dalam hati kita. Al ilmu fis sudur wala fis sutur. Ilmu itu ada dalam hati, bukan dalam lembaran-lembaran. Betul, yang namanya mencatat, merekam, itu adalah sarana dan alat untuk kemudian menuntut ilmu. Tapi tujuan utama dari kita menuntut ilmu itu adalah memasukkannya dalam hati kita, sehingga kemanapun kita berada, kita bisa mudah untuk kemudian menghadirkan ilmu tersebut karena sudah ada dalam hati kita.
Sekali lagi, bukan artinya tidak penting mencatat, merekam, tidak. Ini penting, tapi ini adalah wasilah, ini adalah sarana. Tujuan utamanya adalah supaya ilmu ini masuk dalam hati kita. Nah, supaya kemudian terpatri dan masuk dalam hati kita, mau tidak mau adalah kathrah ittila. Banyak menelaah, banyak memurojaah, mengulang kembali pelajaran, sehingga kemudian betul-betul masuk dalam hati kita. Dan tidak sedikit orang, tidak banyak orang yang sabar dalam murojaah. Ikhwatan iman wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Di antara tips yang ini sangat amat membantu kita untuk kemudian mau tidak mau kemudian kita harus murojaah adalah dengan antum mengajarkan ilmu. Karena ketika antum mengajarkan ilmu, itu mau tidak mau antum harus memurojaah ilmu. Maka ulama yang robbaniyin, mereka adalah alim wa muta'alim. Mereka adalah orang yang berilmu, namun di sisi yang lain tetap senantiasa belajar. Sebelum mereka menyampaikan ilmu, mereka memurojaah terlebih dahulu terhadap apa yang nanti akan disampaikan. Maka jangan bayangkan ketika syekh, kemudian ustadz ataupun yang lain ingin menyampaikan ilmu tanpa ada murojaah, tanpa ada persiapan, itu tidak. Semuanya dengan persiapan, semuanya dengan murojaah. Maka tidak ada yang namanya kemudian ujuk-ujuk tiba-tiba menyampaikan. Tidak, pasti akan ada proses untuk kemudian memurojaah. Ya, di antara kawan yang dulu mendapatkan faedah dengan proses ini, ya, belajar sekaligus mengajar. Di mana kawan ini baru selesai mempelajari kitab Muyasar fi ilmin Nabi untuk jilid yang pertama. Karena kebutuhan pengajar, ya mau tidak mau kemudian ikhwan ini direkrut untuk mengajar, padahal baru selesai belajar. Di awal menolak, ya, anak belum bisa ngajar, ini juga anak baru selesai ini belajar Muyasar, kok kemudian sudah diamanai ngajar, mungkin yang lain saja. Tapi karena memang kebutuhan mendesak, memang dibutuhkan untuk pengajar dan dinilai oleh ikhwan-ikhwan yang senior, ikhwan inilah meskipun mungkin baru selesai belajar ini yang sekiranya cukup mampu untuk kemudian mengajarkan kembali, ya akhirnya diterima, mau tidak mau, ya sudah saya terima. Tapi bukan artinya ini saya ini sudah pantas untuk menjadi pengajar, tapi karena memang kebutuhan, akhirnya diterima permintaan tersebut. Sehingga mau tidak mau murojaah semua dari awal sampai akhir, dari bab tentang masalah macam-macam kata dalam bahasa Arab sampai kemudian majrurat itu dipelajari lagi. Nah, dalam proses murojaah itulah kemudian beliau sendiri ceritakan, akhirnya saya paham. Akhirnya saya paham dulu yang ketika saya belajar nggak paham. Yang dulu mempelajari marfu, mansub, majrur itu mumet. Maksudnya intinya bagaimana? Tanda-tanda mansub, marfu, majrur itu nggak hafal-hafal. Ketika proses murojaah untuk kemudian mengajarkan kembali, didapatkan inti. Oh, maksudnya kayak gini. Untuk memahamkan lebih mudah seperti ini. Oh, mansubat itu intinya itu di sini. Kayaknya susah, tapi ternyata intinya itu kuncinya di sini. Didapatkan kunci-kunci itu. Maka ini adalah bukti yang nyata bahwasanya murojaah itu adalah memang hal yang menjadi pintu untuk kemudian kita mengokohkan ilmu. Dan ketika seseorang sadar untuk memurojaah ilmu, maka dia akan mendapatkan faedah yang luar biasa dari apa yang dia lakukan. Maka tidak boleh bagi seorang penuntut ilmu untuk mencukupkan diri dengan sekali membaca
sekali menuntut ilmu untuk sebuah materi, tapi hendaklah dia murojaah berulang kali. Beberapa kawan juga menceritakan mahasiswa yang mengambil jurusan tafsir, itu ada di antara kebiasaan yang kemudian dinasihatkan oleh dosen, yaitu untuk memurojaah satu ayat setiap kali naik tangga, dimurojaah 5 kali. Naik tangga pertama, ayat ini diulangi 5 kali. Naik tangga kedua, diulangi lagi 5 kali. Naik tangga berikutnya diulangi 5 kali. Jadi setiap naik tangga itu isinya adalah memurojaah ayat. Itu di antara yang kemudian diceritakan oleh beberapa kawan yang ambil jurusan tafsir di sana. Bayangkan kalau antum gimana? Kalau kita gimana? Wah, mungkin berat sekali. Jadi memang butuh kesabaran untuk kemudian memurojaah. Ikhwatal iman wa akhwati rahimani wa rahimakumullah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kemudian berikutnya adalah setelah kesabaran dalam memurojaah, mungkin ini menjadi poin terakhir yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini adalah sabar untuk kemudian mengamalkan. Tidak sedikit di antara kita yang begitu mudahnya Allah karuniakan jalan untuk bisa menuntut ilmu, bisa mencatat, bisa memahami. Tapi tantangan yang ini jauh lebih nyata itu adalah untuk kemudian mempraktekkan dan mengamalkan. Dan sebagaimana yang kita ketahui, al-amal thamaratul ilmi, yang namanya amal itu adalah buah dari ilmu. Ketika ilmu ini tidak berbuah amal, ini seperti pohon yang tidak berbuah. Artinya ada kemanfaatan yang bisa diberikan, hanya saja kemudian tidak maksimal. Dan cukup banyak problem yang terjadi di luar sana berkaitan dengan masalah dakwah, yang diantara masalah utamanya itu adalah amal. Tidak jarang kemudian ada orang berkomentar, penampilannya kayak gitu kok senengi gosip. Saya nggak mau lagi muamalah sama ikhwan yang ngaji. Kenapa? Senangnya kalau hutang itu bayar nggak tepat waktu. Permasalahannya di mana ikhwan sekalian? Beriman di amal. Maka apabila tujuan kita dalam menuntut ilmu itu adalah amal, maka insyaallah ta'ala hal yang seperti ini akan sangat amat bisa terminimalisir dan tidak akan terjadi. Jadi kebanyakan kemudian kasus terjadi, kemudian orang lari dari dakwah dan yang lain, itu karena kita sebagai pengemban dakwah tidak mengamalkan apa yang kita dakwahkan, tidak mengamalkan apa yang kemudian kita ilmu. Maka kesabaran dalam menuntut ilmu itu pembahasan dan cakupannya luas. Memang betul, seringnya para ulama membahas ketika proses mereka menuntut ilmu. Sebagian mereka harus berkilo-kilometer jalan kaki untuk kemudian menuntut ilmu dari satu kota ke kota yang lain, berjalan kaki dengan bekal seadanya, sampai di antara mereka ada yang kemudian kencing darah. Betul, ini adalah kesabaran dalam menuntut ilmu, yang ini pun perlu kita perhatikan. Tapi tidak kalah pentingnya adalah tentang pengamalan. Akan menjadi usaha yang tidak maksimal ketika seseorang dalam meraih ilmu begitu kerasnya, tapi ketika mengamalkan begitu lemahnya. Dan yang dilihat oleh orang awam, terlebih khusus dari diri seorang thalib, seorang dai, itu adalah pengamalannya. Bagaimanakah tutur katanya, bagaimanakah kebersihannya, bagaimanakah kemudian amalan ibadah kesehariannya, itu yang dilihat.
bukan banyaknya ayat Al-Quran yang dihafalkan, bukan banyaknya hadis Nabi SAW yang kemudian disampaikan, tidak. Tapi bagaimanakah amalan realnya? Maka di masa silam seorang penuntut ilmu identik betul dengan pengamalan adab dan akhlak. Ketika seseorang dijumpai orang ini akhlaknya bagus, adabnya bagus, ngomongnya lembut dan yang lain, itu pasti tolabul ilmi. Sebagaimana pula Anda bisa jumpai di Saudi sana. Ini kita bisa bedakan mana ini orang yang tolibul ilmi dan mana yang bukan. Dari mana sikap, tutur kata, adab. Kita bisa bedakan, oh ini terpelajar dan bukan terpelajar. Kalau tutur katanya sopan, santun, lembut, penampilannya bersih, itu biasanya mahasiswa S1, S2 ataupun yang lain. Ya memang ada sih yang kemudian penampilannya ya ada. Cuman umumnya itu diterapkan adab, diterapkan kemudian dalam masalah kebersihan dan yang lainnya, itu menerapkan. Maka di masa silam penuntut ilmu identik dengan masalah adab, akhlak dan amal. Ketika ada orang dijumpai adab, akhlak, amalnya luar biasa, maka yakin masyarakat yang mana ini penuntut ilmu. Ini alim, ini ulama. Dari mana kemudian kita bisa ambil kesimpulan hal ini, bahwasanya amal itu adalah penting dan perlu untuk kesabaran bagi seorang penuntut ilmu untuk mengamalkan apa yang dia ilmui. Kita lihat kisah Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Imam Bukhari ketika beliau ingin mengambil seseorang sebagai gurunya, maka Imam Bukhari menguntit dulu orang ini, bahasa kasarnya. Diperhatikan dulu bagaimanakah amal, ibadah keseharian, ucapannya dan yang lain. Ketika kemudian semuanya sesuai, baru kemudian Imam Bukhari berburu kepada orang tersebut. Maka suatu ketika Imam Bukhari sedang memperhatikan seorang yang menjadi calon guru beliau. Sebagaimana kisah yang mungkin ikhwatal iman dan akhwat ketahui, dijumpai orang ini punya keledai ataupun kuda, rewel, intinya sedang tidak seperti biasanya. Kemudian si alim tersebut mengatakan, kalau kamu diam saya kasih rumput. Maka diamlah keledai atau kuda tadi, tapi tidak kunjung dikasih rumput. Kemudian yang Bukhari mengatakan, nggak jadi, bahasa kita nggak jadi. Lawang sama hewan saja berbohong. Lawang sama hewan saja berbohong, saya nggak jadi. Sealim apapun, ketika dia dijumpai oleh Imam Bukhari, ini berbohong, nggak jadi, saya nggak jadi berguru pada orang ini. Sama hewan saja berbohong. Maka apa yang menjadi tolak ukur Imam Bukhari? Amal. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, jauh sebelum Imam Bukhari, beliau mengatakan, tidak ada satupun yang diajarkan oleh Nabi SAW, diperintahkan oleh Nabi SAW, kecuali saya berusaha untuk mengamalkannya. Karena saya takut apabila saya tidak mengamalkannya, saya akan sesat. Maka radhiyallahu anhu. Maka Imam Bukhari menjadikan amal itu merupakan bagian yang penting dalam beragama, dalam kemudian menyikapi hadis Nabi SAW. Bukan hanya diketahui, dihafal, dipahami, tapi juga ini diamalkan. Beliau mengatakan, saya khawatir kalau tidak saya amalkan, saya akan sesat dan menyimpang. Ikhwatal iman wa fatidin rahimani wa rahimakumullah. Kiranya kesabaran untuk kemudian mempraktekkan dan mengamalkan apa yang kita ilmui itu begitu pentingnya, sehingga diharapkan terlebih khusus bagi antum semua yang termasuk dalam santri Ma'had Al-Ilmi, ini betul-betul memahami hal ini. Apa yang kemudian antum dapatkan dari Ma'had Al-Ilmi berupa ilmu yang diajarkan oleh banyak asatidz, kemudian antum pahami dan kemudian antum praktekkan dalam amal real, dalam keseharian antum.
Dan sampai kemudian terjadi lagi omongan-omongan yang kemudian kesannya ini penampilannya syar'i, tapi ternyata dari sisi akhlak, adab itu betul-betul banyak harus diperbaiki atau dipertanyakan. Dan tidak sedikit kasus yang seperti ini terjadi, dakwah ini kemudian tidak maksimal untuk kemudian diterima dan tersebar merata, itu karena pengamalan dari pembawa materi dakwah itu sendiri. Kira-kira demikian yang bisa kami sampaikan sebagai tausiah untuk diri kita bersama di kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan masalah sabar dalam menuntut ilmu. Maka kesabaran ini pembahasannya luas, tidak hanya terbatas pada ketika proses kita menuntut ilmu, tapi dalam pengamalan, dalam kemudian praktek, dan juga seterusnya. Maka ini adalah juga sabar dalam menuntut ilmu agama. Kurang lebihnya demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada pembawa acara.